Melanjutkan untuk soal nomor 6, digambarkan di situ ada diagram entalpi Mg ditambah C ditambah 3/2 O2, kemudian MgCO3 dengan panah menuju ke atas. Panah menuju ke atas artinya itu adalah endotermis. Endotermis itu adalah butuh kalor. Kalau panahnya ke bawah berarti kebalikannya exo, kemudian melepaskan atau membebaskan kalor. Pernyataan yang benar mengenai diagram tersebut adalah yang A, penguraian standar. Penguraian betul ya, jadi dari bawah ke atas terurai menjadi Mg, C, dan O2. Melepaskan, nah ini sudah salah karena tadi sudah tertulis kalau panahnya ke atas itu adalah membutuhkan kalor. Kemudian penguraian betul, panahnya ke atas, membebaskan, nah salah. Kemudian yang C, pembentukan standar MgCO3 membutuhkan. Kalau dijawab di sini pembentukan, berarti panahnya dibalik dari atas menuju ke bawah ya. Ini adalah pembentukan. Nah, kalau pembentukan apakah membutuhkan kalor? Nah, kalau ke bawah berarti tadi kebalikannya, yaitu melepaskan atau bebaskan. Berarti yang C salah. Kemudian yang D, pembentukan ya, ada kata pembentukan berarti panahnya ke bawah juga. Memerlukan, nah salah ya, harusnya melepaskan. Memerlukan itu kan membutuhkan, itu adalah endo, padahal endo tadi panahnya ke atas, sedangkan di sini pembentukan, yang namanya bentuk kan dari unsur-unsur membentuk, berarti panahnya ke bawah, berarti yang D salah. Jawabannya yang benar adalah yang E. Nomor 7, reaksi pembakaran sempurna gas metana. Gas metana itu CH4 ditambah dengan pembakaran itu adalah O2 menghasilkan. Kalau pembakaran sempurna berarti CO2 ditambah H2O. Kemudian kita setarakan reaksi, O nya di sini 2, di sini 2 ya, hanya kan 2, berarti harus dikalikan dengan 2. Kemudian gas metana dengan 2 mol gas oksigen. Nah, di reaksi di sini koefisien oksigennya sudah 2, berarti sudah dianggap 2 mol. Kemudian membebaskan kalor sebanyak, membebaskan berarti melepas, berarti delta H-nya itu adalah negatif 802 kJ. Nah, ini jawabannya adalah yang E. Yang A ini jelas salah. Kemudian yang B itu kenapa harus ditambah H2O, ini bukan pembakaran. Kemudian yang C juga bukan pembakaran. Yang E betul pembakaran, cuma di sini delta H-nya itu adalah negatif 1604. Ini karena CH4-nya dikalikan 2 ya. Kalau misalnya 2 CH4-nya dikalikan 2 berarti nanti menyebabkan hanya menjadi 8 atom. Nah, di sini padahal cuma 4, berarti kan tidak setara. Oke, berarti fix jawabannya adalah yang E. Kemudian untuk nomor 8, pembentukan standar NaHCO3 melepaskan. Ada kata melepaskan, berarti artinya adalah delta H-nya itu negatif. Negatif berapa? Negatif 947,68 kJ per, ingat per mol, bukan per 2 mol. Kalau per mol berarti nanti koefisien NaHCO3 nya sama dengan 1 begitu. Kemudian karena ini pembentukan berarti untuk bagian reaktannya atau kiri panah tersusun oleh Na, kemudian H itu gas berarti H2, Na tadi monoatomik ya, karena kan bentuknya bukan, fasenya bukan gas, dia itu padatan sehingga cukup Na saja. Kemudian ditambah dengan karbon, karbon juga padatan, cukup C saja, dan oksigen, oksigen itu adalah O2. Ini saya tulis ke bawah ya karena ke kanan tidak cukup. NaHCO3 tinggal kita setarakan, hanya di sebelah kanan di sini kan cuma 1, berarti yang atas harus dikalikan setengah. Kemudian C nya sudah sama 1, kemudian O nya itu adalah 3/2. Kenapa kok 3/2? Agar kalau misalnya dikalikan dengan
2 maka menghasilkan 3. Nah, sudah benar 3. Kemudian delta H nya sudah tertulis. Untuk jawabannya itu adalah yang E. Nah, Na ditambah dengan setengah H2 ditambah dengan C ditambah dengan 3/2O2 menghasilkan negatif 947,68. Lanjut nomor 9. Ingat di sini diketahui delta H F ya. Delta HF berarti nanti untuk delta H reaksinya itu adalah kanan atau produk dikurangi dengan kiri. Seperti itu. Ingat ya, kalau diketahui delta HF seperti ini maka kanan dikurangi dengan kiri. Di situ yang sebelah kanan atau kita tuliskan dulu delta H sama dengan yang kanan itu adalah HNO3 dan NO. HNO3 nya 2 kali. Berarti 2 dikalikan dengan negatif HNO3 itu 207,4 ditambah dengan 1 dikalikan dengan NO. NO itu adalah 90,4 dikurangi yang kiri itu adalah NO2 sebanyak 3. Berarti 3 dikalikan NO2 itu adalah 33,85. Kemudian ditambah dengan H2O. H2O itu adalah negatif 285,8. Nah, berarti delta H-nya itu sama dengan, jika kalian sudah menghitung ya, nanti akan ketemu negatif 140,15 kJ per mol. Berarti jawabannya itu adalah yang C. Nanti bisa kalian cek sendiri, bisa menggunakan alat bantu hitung ya. Yang jelas di sini kalau misalnya diketahui delta HF maka bagian produknya dikurangi dengan bagian reaktannya. Jadi angka 2, angka 3 di sini itu adalah dari koefisiennya masing-masing. Untuk nomor 10, sebanyak 0,65 gram zinc, AR-nya 65, dilarutkan dalam tembaga 2 sulfat. Reaksi yang terjadi menaikkan suhu sebesar 2 derajat Celcius. Jika sistem membutuhkan energi 4 kJ untuk menaikkan 1 derajat Celcius, perubahan entalpi adalah, kita buat reaksinya dulu, yaitu Zn ditambah dengan CuSO4 menjadi ZnSO4 ditambah dengan Cu. Nah, untuk harga Q nya itu adalah C dikalikan dengan delta T. Berarti Q sama dengan, untuk C nya itu adalah 4 kJ, kemudian di kilojoule per derajat Celcius artinya ya, kemudian dikalikan dengan delta T atau perubahan temperaturnya yaitu 2 derajat Celcius. Berarti Q sama dengan derajat Celciusnya kita hapus 8 kJ. Nah, kemudian mol dari Zn itu adalah masanya dibagi dengan ARZN. Nah, masanya berapa tadi? 0,65 gram dibagi dengan AR 65 berarti 0,01 mol. Baru kita cari perubahan entalpi atau delta H sama dengan, karena tadi adalah menaikkan berarti suhunya naik, delta H nya negatif, kita tambahkan masukkan simbol negatif berarti delta H nya Q per mol. Q nya berapa tadi? 8 kJ dibagi molnya itu adalah 0,01 berarti negatif 800 kJ per mol. Jawabannya yang E. Demikian.